dengan orang. Jadi kalau misalkan wawancara tidak hanya satu atau dua pasien yang saya wawancarai, jadi itu menjadi bekal saya untuk melakukan wawancara. Kekurangannya namanya pasien, tiap pasien itu adalah unik. Setiap ketemu pasien pasti ketemu hal yang berbeda, sehingga pengalamannya pun pasti berbeda. Jadi terkadang ada rasa nervous, ya, ada rasa gugup, wajar. Tapi insya Allah semua rasa gugup, kekhawatiran itu pasti akan saya kuasain, ya, karena saya mempunyai kelebihan. Etikanya berarti saya tidak boleh membocorkan kerahasiaan pasien saya. Strategi komunikasinya, saya ingin mengetahui pasien saya ini seperti apa sih, dia mengalami HIV atau pengalaman dia dengan HIV itu seperti apa, itu yang harus saya kaji. Kemudian saya harus kaji aspek biopsikososial spiritualnya juga. Terus tujuannya tadi sudah, kemudian waktu yang akan saya gunakan kurang lebih 20 menit, maksimum 20 menit, ya semoga kurang dari itu. Kemudian saya belum pernah ketemu pasiennya, jadi saya harus cari tahu pasiennya, data pasien terlebih dahulu dari status pasien. Terus saya rasa udah itu interaksi. Lanjut ke relasi. Ada yang kurang? Ada yang kurang nggak interaksi? Coba dilihat interaksi ada yang kurang nggak? Sibuk memvideo KB. Ada yang kurang nggak? Biar nggak ngurang. Udah ya? Udah semua kan? Oke, baru sekarang ke orientasi. Kan kalau tadi di luar, kalau sekarang ketemu pasien berarti duduknya berhadapan. Oke. Ya. Selamat sore, Bu. Sore. Ya. Betul ini namanya dengan Ibu Dewi? Betul. Boleh saya tahu namanya siapa, Bu? Ibu Dewi Rahmawati. Ibu Dewi Rahmawati. Bisa dipanggil apa, Bu? Ibu Dewi aja. Ibu Dewi aja, baik. Ibu, perkenalkan, saya Eka. Kebetulan saya adalah perawat di ruangan ini. Saya dinas sore hari ini dari jam 2 sampai jam 9. Tapi di jam 4 ini saya mau melakukan wawancara kepada Ibu. Waktunya kurang lebih 20 menit maksimum ya, Bu, ya. Semoga tidak lebih dari 20 menit. Maksud dan tujuannya saya ingin mengetahui terkait kondisi Ibu, termasuk di sana ada pengalaman. Barangkali nanti juga saya akan tanyakan hal-hal yang sangat pribadi, gitu ya. Jadi mohon Ibu bisa bekerja sama, mohon Ibu bisa menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan, ya. Kira-kira dengan maksud tadi, apakah Ibu bersedia untuk dilakukan wawancara? Saya mau, takutnya nanti ada orang yang tahu. Oke, kalau kira-kira Ibu mau, kira-kira Ibu mau kita ngobrolnya di mana? Di sini karena ada yang di sebelah saya ya. Ini agak kesana aja kali ya, yang di depan tuh. Di depan. Baik. Kalau kita pindah tempat nanti di sana, Ibu bisa bersedia untuk dilakukan wawancara? Bisa. Waktunya sesuai dengan kontrak tadi, boleh? Baik, kalau gitu nanti saya siapkan dulu tempatnya supaya kita bisa enak bicara di sana, Ibu, ya. Oke. Itu kalau pasiennya dia minta pindah. Tapi kalau misalkan ya pasiennya nggak bisa minta pindah, berarti kita bisa lanjutkan. Oke. Karena pasiennya pindah, berarti balik lagi ke fase tadi. Bu, sesuai dengan perjanjian tadi ya, Bu Dewi, kita sudah pindah di ruangan ini dengan melakukan wawancara. Tadi saya mau ngobrol sama Ibu, kira-kira Ibu udah bersedia? Bersedia. Bersedia. Nggak lama-lama kan ya? Oh tidak, waktunya kan tadi 20 menit maksimum ya, Bu, ya. Begini, ketika Ibu pindah dari tempat tadi ke tempat sekarang, lebih nyaman mana menurut Ibu? Lebih nyaman di sini. Lebih nyaman di sepi. lebih. Bagaimana Ibu, sudah enak sekarang? Sudah mandi? Sudah mandi. Makan ada masalah nggak tadi pagi? Agak mual. Ada mual.
Bu, saya mau ngobrol yang berkaitan dengan ini tentang Ibu selama dirawat di sini ya. Ibu sudah berapa lama sih dirawat di sini? Kurang lebih sudah 5 harian ya. Sudah 5 hari. Selama 5 hari ini apa sih yang Ibu ketahui tentang proses perawatan ini? Saya kan memang penderita. Boleh saya tahu penderita apa, Bu? Penderita HIV. Mohon maaf sebelumnya. Kan Ibu punya status dengan HIV positif. Dan ini pasti akan mengorek pengalaman Ibu, rasa tidak suka Ibu. Ada pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan. Kalau saya boleh tahu, bagaimana sih pengalaman Ibu ketika Ibu mengetahui terdiagnosis HIV? Yang pasti yang pertama waktu itu saya kenal itu kan udah sekitar dikasih tahu nih dari 3 bulan yang lalu ya. Yang pertama pasti kaget ya, gitu. Kok bisa saya bisa kena HIV? Padahal saya nggak ngapa-ngapain loh ya. Gitu. Saya tuh cuma di rumah aja. Gitu. Oh gitu. Coba Ibu ceritakan. Kan Ibu baru tahu 3 bulan yang lalu. Menurut Ibu ini kok bisa sampai seperti ini? Berarti kan ada sesuatu yang menulari ya Bu ya. Sehingga Ibu ketahuan dengan HIV positif. Nah, kira-kira menurut Ibu, sudahkah Ibu mencari tahu tentang HIV AIDS-nya sendiri? Kayaknya mah gara-gara suami saya ya, almarhum. Oh, bisa Ibu ceritakan kenapa? Gara-gara suami. Jadi suami saya itu kan dia pelaut ya. Jadi dia kerjanya di tengah laut begitu. Dan itu dia paling pulang 3 bulan sekali atau kadang setahun sekali ya maksimal. Begitu. Kalau tiap pulang ya kami seperti biasa gitu. Cuma saya juga ada curiga gitu kan, namanya khawatir ya, namanya berlayar takutnya kepincut sama yang lain ya. Gitu. Baik. Pernah nggak sih suami atau Ibu sendiri ya, tadi kan Ibu bilang bahwa Ibu mengalami, tapi saya curiga nih suami saya begini gitu ya. Pernah nggak sih ngobrol sama suami terus terang langsung, misalkan suami istri biasanya suka curhat, suka ngobrol gitu, menyampaikan hal tersebut? Waktu itu sempat sebelum beliau itu meninggal, memang dia minta maaf sama saya. Oh iya, gimana Bu bisa ceritakan? Dia pernah berhubungan sama wanita yang lain. Gitu. Cuma saya nggak tahu sampai sejauh apa gitu. Pada saat itu Kayak saya sebel banget gitu kan. Saya ninggalin harta, malah ninggalin minyak gitu. Oh iya. Saya tahu Ibu pasti ada perasaan kesal ya, ada marah. Saya yakin perasaan itu ada. Pada saat suami seperti itu, apakah dia pernah menceritakan bahwa dia mengalami HIV positif atau dia sudah pernah periksa? Enggak, karena dulu mati orangnya. Oh begitu. Tapi bagaimana Ibu punya inisiatif gitu ya, sampai Ibu saya ingin periksa gitu tuh untuk melakukan pemeriksaan diri? Nah itu tadi saya tuh sering ini di daerah apa namanya kemaluan saya gitu, gatal-gatal, terus apa namanya kayak sariawan itu keputihan ya. Begitu. Hal itu pertama kali Ibu lakukan pemeriksaan ini mana? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Pada saat di rumah sakit, apakah langsung sama dia? suami kedua saya? Oh, jadi setelah menikah, suami pertama meninggal. Setelah itu berapa lama Ibu menikah lagi dengan suami yang sekarang? Meninggal kira-kira 1 tahunan ya. Oh, 1 tahun. Tapi setelah menikah dengan suami yang baru, apakah suami yang baru juga mengetahui bahwa Ibu mempunyai kondisi statusnya positif? Baru tahu pada saat nikah, pada saat udah menikah. Oh, pada saat mengantar waktu periksa itu. Oh. Tapi alhamdulillah dia mau nerima. Alhamdulillah ya Bu ya. Tahu saya wanita baik-baik gitu. Iya betul Bu. Baik. Baik, saya sudah mengetahui berarti Di daerah Kemaluan ya. Udah gitu tadi ada dia mencret aja saya tuh. antara gatal sama menstruat itu mana yang paling dikeluhkan? Kalau sekarang
dikasih obat ya sebelumnya jadi udah mulai berkurang. Kalau mencretnya ini apakah terus menerus? Terus menerus udah lama banget sampai saya bosan harus berobat terus. Iya. Lemas Sampai badan. ada mules. Mules, lemas banget badan. Apa yang ibu lakukan untuk, kan kalau yang namanya keluar air kan pasti jadi haus ya? Biasanya ibu apa yang ibu lakukan? Kata suami sih saya suka dikasih minum, suruh minum apa ya? Minum air Putih aja, nggak ada minum-minuman yang lain. kayak yang Jus. Jus gitu. Makin memperparah kondisi diare itu kalau ibu mengkonsumsi apa? Itu kalau misalnya udah makan makanan yang agak padat gitu ya, terus asam dikit aja, atau ada pedes dikit aja langsung rangsang, pengen pas banget rasanya Langsung keluar lagi. Baik. Tapi karena ini mencretnya baru saat-saat ini, beda dengan yang tadi ya, yang gatal-gatal. Kalau mencret berarti sampai saat ini langsung ditangani. Iya. Apakah sebelumnya pernah mengalami mencret juga? Kalau gatal kan sudah ya. Kalau mencret sebelumnya sudah pernah? Mencret ini sekitar seminggu yang lalu pernah mencret, itu panjang, tapi yang paling lama ya gak tahun itu muncul lagi. Belum sempat kalau kayak misalnya mencretnya sebulan gitu. Kalau nggak salah sih belum nyampe sebulan deh. Belum sampai, berarti hanya 1 atau 2 minggu mungkin ya. Baik. Berarti dulu belum pernah seperti ini. Ada riwayat penyakit lain ya, seperti misalkan ibu punya darah tinggi, kencing manis, atau penyakit lain kira-kira? Nggak ada sih. Nggak ada. Di keluarga bagaimana? Di keluarga paling dari ayah ya. Ayahnya bagaimana? Saya pernah itu tuh stroke itu tuh. Oh, punya riwayat stroke. Berarti punya darah tinggi nggak? Kayaknya sih dari itu sih. Tapi pernah diperiksa atau mungkin baru ketahuan stroke itu sudah terjadi? Udah pernah diperiksa sih. Kayaknya sih dari darah tinggi karena beliau juga udah meninggal juga karena stroke. Hanya bapak, Hanya bapak aja. berarti ibu, kakak-kakak dan adik nggak ada. Apakah di keluarga besar ada yang mengetahui kondisi ibu punya HIV ini diketahui oleh keluarga besar? Nggak ada yang tahu, berarti hanya suami saja. Boleh saya tahu ibu sudah punya anak? Sudah satu. Satu ini dengan suami yang pertama atau dengan suami yang sekarang? Suami yang Suami yang kedua. Bagaimana status anakku? Positif atau negatif? saya nggak berani. Belum periksa. Usianya udah berapa bulan atau udah berapa tahun? 3 tahun. Udah 3 tahun. Belum pernah melakukan pemeriksaan. Belum. Saya bingung soalnya. Apa yang membuat ibu bingung? Apa yang membuat ibu takut? Takut positif aja gitu. Saya harus kayak gimana? Tapi belum pernah dilakukan. Oke. Kalau boleh saya tahu, anak ibu ada nggak riwayatnya sering mencret, makannya susah, berat badannya nggak naik? Ada nggak riwayat itu selama 3 tahun ini? Berat badannya nggak naik kalau bu. Sering sakit juga? Batuk pilek lagi kayak gitu. Karena kondisi seperti itu, menurut ibu, jika melihat anak sendiri ya, apalagi anak sendiri, ada nggak kekhawatiran? Iya. Jadi menurut ibu, apakah lebih memikirkan, oh saya tidak memeriksa dulu, atau saya lebih baik memeriksa? Saya pengen periksa tapi saya bingung kalau sendirian dan ada yang Oh gitu. Kalau seandainya ditemenin oleh suami dan apa yang menjadi keinginan ibu ini nanti saya bisa sampaikan kepada tim kesehatan lain, apakah ibu bersedia untuk membawa tadi anaknya untuk berobat? Untuk melakukan pemeriksaan darah. Bersedia. Baik, nanti akan saya sampaikan kepada bapak ya bu ya, sama teman saya juga. tapi kira-kira marah kayak suami saya ya kalau misalnya ternyata nanti hasilnya positif gitu. Berarti kita harus mempersiapkan minimal. Kan tadi ketika ibu sama suami aja bertemu, kemudian bapak menerima kondisi ibu, saya yakin pastinya gitu ya, mungkin ada rasa kekecewaan, namanya juga manusia. Tapi rasa kecewa itu apakah lebih
kecil atau lebih besar dibandingkan rasa sayangnya kepada tetangga sendiri. Negatif ya. Amin, saya berdoa semoga negatif ya Bu ya. Baik, karena di keluarga tidak ada, karena ibu sekarang diare, berarti pola makan gimana? Ada yang bisa masuk? Paling yang lunak-lunak aja, karena yang merangsang sedikit tapi masih mau makan sedikit-sedikit, itu pun dipaksa suami saya. Kalau minum saya masih banyak ya, karena dipaksa juga itu. Itu bagus ya Bu ya, jangan sampai kurang ini apa namanya darah cairannya kurang. Oke, pola eliminasinya ibu sering cukup buang air besar banyak. Pipisnya jadi banyak juga atau malah sedikit? Pipisnya sejauh ini karena saya minumnya banyak ya, dipaksa banyak, itu pipis juga banyak sih, masih banyak. Oke, tapi mulai harus dicek juga ya Bu ya, khawatirnya mulai sedikit itu menjadi apa namanya merah gitu ya, merah pekat gitu ya. Warnanya kuning pekat. Itu yang harus dikhawatirkan, berarti minumnya harus lebih banyak lagi karena itu kondisinya saat ini sedang karena itu menurut ibu saat ini ya, apa yang menjadi kekhawatiran ibu atau apa pengalaman perasaan ibu yang saat ini dirasakan mengganggu? Akhirnya saya kepikiran anak saya kayak gimana nantinya. Terus saya kan ini sering sakit-sakitan aja gitu ya, saya kira-kira bisa merawat anak saya nggak nantinya gitu. Ya itu nanti kita coba pecahkan satu-satu ya untuk bisa mengetahui kondisi anak dulu sehingga ibu juga bisa support ya. Oke, bagaimana dengan masyarakat? Adakah yang mengetahui kondisi ini? Jangan karena saya keluarga aja nggak tahu. Berarti apa yang ibu lakukan untuk mengisi waktu sehari-hari dengan masyarakat ya? Untuk meluangkan waktu itu biasanya ngapain aja sih di masyarakat? Biasa aja karena saya banyaknya ngurus anak ya, jadi biasa banyaknya di rumah. Jadi paling kalau ketemu sama ibu-ibu paling cuma menyapa aja. Jadi kalaupun misalkan ketemu masyarakat hanya biasa lingkupnya ya ibu-ibu rumah tangga biasa, menjaga diri lah, nggak terlalu banyak kegiatan di luar gitu. Karena tadi ya jangan sampai warga juga tahu Baik, kalau boleh saya tahu nih apa yang ibu yakini ya dengan kondisi sakit ini? Maksud saya begini, kan saya ingin menanyakan kondisi keyakinan ketika kita mendapatkan ujian ya. Kebetulan ibu saya lihat muslim juga. Apa sih yang ibu yakini ketika seseorang mengalami kondisi sakit? Menurut ibu, pendapat ibu itu kira-kira gimana? Apalagi ibu sekarang dengan kondisi sakit seperti ini. Mungkin ini mungkin cobaan gitu ya, saya nggak mungkin yang pasti gara-gara suami saya gitu. Saya sampai sekarang ya masih dekat ya sama anak saya. Masih ada rasa kesal ya. Saya yakin pasti ada perasaan itu. Tapi kembali lagi ya Bu ya, mengingatkan lagi karena saya juga sama perempuan juga. Mengingatkan lagi ketika saya di posisi ibu mungkin seperti itu rasanya. Tapi karena suami sudah tidak ada ya, sekarang kembali lagi berarti ya bagaimana caranya supaya ibu bisa menerima. Baik, ini sudah 20 menit saya ngobrol dengan ibu tidak terasa, dan tujuan maksud saya juga tadi sudah tersampaikan. Ibu juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu sudah mau diajak berkomunikasi dengan saya. Apakah ibu mau kembali lagi ke ruangan biar saya antar kembali? Terima kasih ya Bu ya. Kita antar lagi. Oke, itu contoh pos interaksinya pasiennya, kondisinya denial, ada bergaining, bukan menerima, bergaining. Jadi menerima dan tidak menerima. Ya, overall sudah. Ada kekurangan?